dari TBK akan segera dimulai. Kami mohon dengan hormat kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Anda Mandiri TBK untuk maju ke depan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Our life is fueled by energy. Energy that helps us to accomplish great things, guiding us to a better direction and leading us to a greater life. That is why since 1994, we have participated in fueling energy for global needs. We are driven by excellent teamwork, endless perseverance, and fueled by innovation, ensuring that our business operations are run by professionals that put safety and security as a priority. We are responsible, caretakers of the environment, ensuring nature is protected and sustained. As we contribute to the lives of many and nurture a better tomorrow through our business operations, we value our integrity. We are committed to always be honest, ethical, and fair in our daily lives. For us, trustworthiness is the cornerstone of our business philosophy. We continue to help development by fueling various aspects of life, fueling transportation, fueling healthcare, fueling growth, fueling ideas and innovations, fueling a brighter future for people around the world and generations to come. Mandiri Coal, fueling tomorrow.
Demikian tadi kita saksikan company profile dan company highlight dari PT Prima Andalan Mandiri Tbk tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Prima Andalan Mandiri Tbk, selanjutnya disebut sebagai perseroan, Dewan Komisaris, jajaran direksi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Sebelum acara kami mulai, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk bisa hadir pada hari ini, Jumat 26 April 2024, pada rapat umum pemegang saham tahunan RUPST Perseroan. RUPST selanjutnya bersama-sama disebut sebagai rapat. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah diunggah pada situs web easy.kc dan situs web Perseroan dengan pokok-pokok sebagai berikut ini. Sebelum kita memasuki acara pokok rapat, terlebih dahulu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengalihkan nada dering telepon genggam ke nada getar selama rapat berlangsung. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir di antara kita. Bapak Edi Sugianto selaku Komisaris Utama, Ibu Dia Asrinimpuri Sugianto selaku Komisaris, Bapak Sendang Pengganjar selaku Komisaris Independen, Bapak Handigli Virgo selaku Direktur Utama, Ibu Erita Kasih Cia selaku Direktur Keuangan, Bapak Pata Sofyan selaku Direktur Teknik, Bapak Liu Chenzi selaku Direktur Pemasaran. Berikutnya, kami perkenalkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir pada saat ini sebagai berikut. Jose Dimas Satria SHMKN selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan membuat risalah rapat hari ini. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Raya Saham Registra yang diwakili oleh Ibu Niputu Erawati. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan yakni Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan yang diwakili oleh Bapak Toto Harsono. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut dengan POJK 15 dan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan,
Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Sendang Pengganjar selaku Komisaris Independen Perseroan untuk memimpin jalannya rapat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tertanggal 5 April 2024. Kepada Bapak Sendang Pengganjar, kami persilahkan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya rapat hari ini. Terima kasih MC. Perkenalkan saya, Pak. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, undangan dan para hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang karena restunya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, menghadiri rapat perseroan yang diadakan pada hari ini, Jumat 26 April 2024. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah pada situs web easy.kc dan situs web perseroan. Sesuai ketentuan pasal 52 POJK 15 serta anggaran dasar perseroan, untuk menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat, beserta agenda rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut sebagai OJK, dengan surat nomor 013-PAM, Korsek-3 Romawi-2024, tanggal 13 Maret 2024. Mengunggah pengumuman rapat ini pada situs web Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut sebagai BEI, situs web easy.kc dan situs web perseroan pada tanggal 20 Maret 2024. Mengunggah pemanggilan rapat pada situs web BEI, situs web easy.kc dan situs web perseroan pada tanggal 4 April 2024. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, kita akan segera memulai acara rapat. Dan sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kami minta kesediaan notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini. Terima kasih, Pak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, yang hadir dalam rapat ini adalah sejumlah 3.248.906.897 saham atau mewakili 91,37% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, mata acara nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan anggaran dasar perseroan, maka quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Notaris. Mengingat semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan rapat pada pukul 10.14 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15, pimpinan rapat akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Kondisi umum perseroan. Mandiri Coal sudah berdiri sejak 1989 dan merupakan pemegang konsesi batubara melalui Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B sejak tahun 1994. Dan selalu mendedikasikan diri dalam sumber daya energi pasar nasional, integritas keunggulan serta tanggung jawab menjadi pondasi perusahaan yang dijunjung tinggi hingga saat ini. Berawal dari ambisi untuk menyediakan sumber energi pada kehidupan, Mandiri Coal berdiri dan mampu memenuhi permintaan batubara melalui pengelolaan tambang dari hulu ke hilir secara efisien. Konsesi lahan pertambangan Mandiri Coal sendiri terletak di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
Dengan mengoptimalkan layanan penambangan batu bara yang terintegrasi, Mandiri Coal mampu menghasilkan produk dengan reputasi yang diakui oleh pelanggan baik domestik maupun internasional. Mandiri Kontraktor didirikan dengan tujuan untuk mendukung operasional dan perawatan tambang dengan staf operasional yang dibekali oleh alat berat serta infrastruktur yang memadai. Adanya Mandiri Kontraktor memungkinkan Mandiri Coal untuk melancarkan proses bisnis secara optimal dan juga memaksimalkan produk serta layanan yang diberikan. Upaya ini tentunya dilakukan agar Mandiri Coal selalu menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan. Semangat Mandiri Coal dalam mengubah tantangan menjadi peluang juga tampak nyata dalam terbentuknya Mandiri Transship yang mendukung proses alih muat dari mulut tambang ke laut terbuka selama lebih dari 14 tahun. Sejalan dengan kapabilitas dalam memberikan jasa pertambangan terintegrasi, layanan transportasi yang dihadirkan oleh Mandiri Transship adalah bagian dari satu kesatuan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Mata acara rapat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mata acara rapat pada hari ini telah diumumkan melalui pemanggilan rapat pada tanggal 4 April 2024, yaitu sebagai berikut. 1. Persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang memuat A. Penggunaan laba bersih konsolidasi, B. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2023, dan C. Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. 4. Penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantiem bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara melalui sistem e-proxy dan secara langsung pada rapat melalui platform EC.KC. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah diunggah pada situs web EC.KC dan situs web Perseroan. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat pada saat tanya jawab. Para pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya melalui EC.KC sebagai berikut. Pertanyaan dan atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di EC.KC. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for agenda item terkait. Dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk setiap acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada OJK. Bapak Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang pimpinan rapat sampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan perseroan tahun buku 2023, serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas selanjutnya disebut sebagai UUPT, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan perseroan. Selanjutnya, saya minta kesediaan Bapak Handi Glifirgo selaku Direktur Utama untuk menyampaikan materi pembahasan mata acara rapat pertama. Kepada Bapak Handi, kami persilakan. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Laporan tahunan untuk tahun buku 2023 telah disediakan melalui situs resmi perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan mengenai kegiatan perseroan selama tahun buku 2023. Nah, laporan keuangan perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Secara keseluruhan, kinerja perusahaan sangat baik pada tahun 2023. Perseroan telah memproduksi 10,8 juta ton batu bara, meningkat 12% dari jumlah produksi tahun 2022. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, pendapatan perseroan di tahun 2023 tercatat sebesar 917 juta US dollar, terkoreksi sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2023, perseroan juga mencatat keuntungan bersih 234 juta US dollar, terkoreksi 34% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, produksi Mandiri Coal mengalami kenaikan. Akan tetapi adanya penurunan dalam pendapatan yang dikarenakan terdampak oleh turunnya harga jual batu bara di pasar global, disertai dengan adanya kenaikan biaya produksi. Dengan spesifikasi batu bara yang dimiliki perseroan, yaitu kategori middle calorie, yang mana sudah mempunyai pasar tersendiri, serta telah dikenalnya Mandiri Coal di pasar internasional, maka perseroan tetap optimis permintaan pasar batu bara tetap akan tinggi, dan perseroan tetap akan mempertahankan komitmen tata kelola tambang yang baik dengan menerapkan sistem ramah lingkungan untuk memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat dan mendukung pengelolaan tambang yang berkelanjutan. Inovasi energi baru terbarukan juga akan menjadi fokus perseroan sebagai bagian dari pengembangan usaha dan strategi perseroan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Handi atas pemaparannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, laporan direksi dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 telah kami sampaikan untuk disetujui dan disahkan oleh rapat. Selanjutnya saya mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sepanjang tahun 2023, perseroan telah berhasil mengakselerasi kinerja dengan mencapai produksi tertinggi selama perseroan berdiri, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif. Pencapaian ini merupakan wujud kapabilitas perseroan dalam beradaptasi dan berinovasi dalam segala situasi. Kami menilai strategi yang ditetapkan direksi sangat baik, di mana perseroan berhasil meningkatkan produksi perseroan dan mampu mempertahankan laba yang baik di tahun 2023.
Kami senantiasa melakukan rapat bersama dengan direksi yang dijadwalkan secara berkala maupun rapat-rapat impromptu untuk membahas dan menganalisis perkembangan perseroan beserta isu dan tantangan yang perlu disikapi secara strategis. Hal ini merupakan upaya kami untuk memastikan bahwa manajemen mampu mengimplementasikan rencana dan strategi usaha dengan tepat, serta melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk selalu menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam cara kami menjalankan bisnis untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini harus terkandung dalam strategi, filosofi, maksud, dan nilai perseroan untuk mempertahankan bisnis yang benar dan seimbang. Kami memiliki kode etik untuk memandu perilaku di tempat kerja dan mekanisme penilaian sendiri, serta program orientasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Prosedur operasi standar perseroan terus dikembangkan sejalan dengan praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik. Dan kami secara berkala melaksanakan kajian dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan. Pada akhir kata, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang sangat baik atas kinerja yang telah dicapai oleh manajemen perseroan untuk tahun 2023. Selain telah sukses dalam membawa kegiatan usaha perseroan untuk dapat berjalan dengan lancar, namun juga telah dapat mencapai kinerja yang sangat baik. Kami meyakini bahwa perseroan memiliki kapabilitas dan kompetensi yang unggul untuk bertumbuh semakin pesat di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh rapat. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara pertama. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di EC.C selama kolom General Meeting Flow Text berstatus Discussion Started for Agenda nomor 1. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Direja, Wibisana Rintis dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian unqualified sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 000-01-02-01-02-01-1-3-Romawi-2023. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023. Sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilahkan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform EC.C. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem EC.C telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui EC.C namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform EC.C.
Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Ya. Baik, Bapak pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Terdapat suara abstain sebanyak 895.859 saham atau mewakili 0,02%. Suara setuju sebanyak 3.248.906.897 saham. Sesuai dengan POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat menyetujui untuk usulan mata acara pertama. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat pertama yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat berikutnya adalah penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Untuk penjelasan mata acara rapat kedua, kami mempersilahkan kepada Ibu Erita Kasih Cia selaku Direktur Keuangan. Saya persilakan Ibu Erita. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Kami mengusulkan bahwa rapat dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar 227.829.847 US dollar sebagai berikut. A. Sebesar 151.203.793 US dollar dibagikan sebagai dividen tunai. Termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 56.874.400 US dollar yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2023. Sehingga sisanya sebesar 94.329.393 US dollar akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu Rp16.208 per 1 US dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp430 per lembar saham. B. Sebesar 0,5% yaitu 1.139.149 US dollar disisihkan sebagai dana cadangan. C. Sisanya sebesar 75.486.905 US dollar dibukukan sebagai saldo laba ditahan. D. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk 1. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. 3. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Erita Kasih Cia atas pemaparannya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat kedua. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di isi.ke selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 2. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Erita Kasih Cia selaku Direktur Keuangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform isi.ke.
Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem isi titik ke C telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui isi titik ke C namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform isi titik ke C. Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Bapak pimpinan rapat dapat terkait pemungutan suara, tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain, maka dapat disimpulkan rapat secara musyawarah mufakat menyetujui untuk usulan mata acara kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris atas laporannya. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat kedua yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penunjukan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Atas nama manajemen perseroan, kami sampaikan terima kasih kepada kantor akuntan publik Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya untuk tahun buku 2024, perseroan berencana untuk melakukan seleksi terhadap akuntan publik dengan memperhatikan rekomendasi dari komite audit. Adapun pemilihan akuntan publik perseroan akan didasarkan pada kriteria antara lain sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jasa pemberian audit. Memiliki reputasi baik dan merupakan partner pada kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan accounting firm di luar negeri. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan dari segala aspek dan serta sesuai dengan termin dan kondisi yang dapat diterima. Maka dengan ini saya mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada 31 Desember 2024. Dan menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lainnya, serta untuk menunjuk akuntan publik pengganti apabila akuntan publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara rapat ketiga. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.c selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 3. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.c. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem isi.c telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui isi.c namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform isi.c. Bapak Notaris, kami mohon membantu proses pemungutan suaranya. Iya. Pimpinan rapat dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 1.096.055 saham atau mewakili 0,03%,
tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Suara setuju sebanyak 3.247.810.842 saham atau mewakili 99,96%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat menyetujui untuk usulan mata acara ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah penetapan remunerasi, gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan atau benefit lainnya, serta tantiem bagi direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan pasal 113 UU PT, gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh rapat. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk anggota direksi, serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang baru saja disampaikan berkenaan dengan mata acara keempat. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur chat pada kolom electronic option yang tersedia dalam layar e-meeting hall di easy.kc selama kolom general meeting flow text berstatus discussion started for agenda item nomor 4. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya informasikan sebelumnya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, apakah usul tersebut dapat disetujui secara musyawarah? Apabila ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, saya persilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Selanjutnya bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem easy.kc telah diterima dan dicatat. Dan bagi pemegang saham yang menghadiri rapat melalui easy.kc namun belum memberikan pilihan suara, maka dipersilakan untuk menyampaikan pilihan suara melalui platform easy.kc. Bapak Notaris, kami mohon bantuannya untuk proses pemungutan suara. Baik Bapak, terima kasih. Kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 1.096.055 saham atau mewakili 0,03%. Suara abstain sebanyak 26.305 saham. Suara setuju sebanyak 3.247.784.537 saham atau mewakili 99,96%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul untuk mata acara keempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara keempat yang telah saya sebutkan tadi. Terima kasih para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka dengan ini izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 10.44 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan PT Prima Andalan Mandiri Tbk, selesai sudah acara rapat hari ini. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham sehingga rapat pada hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Semoga PT Prima Andalan Mandiri Tbk dapat lebih sukses dan berjaya di masa yang akan datang. Selamat pagi dan terima kasih.
Satukan langkah menggapai cita bersama Mandiriku. Satukan langkah menggapai cita bersama